Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pengu Dao yang mana ini? Banyak monster yang tertidur terbangun oleh perkembangan yang tak terduga ini. Apakah masih ada orang di sekitar sini? Tanya seorang leluhur tua yang suci. Eight Desolaces tidak memiliki Dao Lord setelah kepergian Eight Stallion Dao Lord. Apakah ada Dao Lord yang tersembunyi selama ini? Belum lagi manusia biasa dan para pembudidaya, bahkan para leluhur pun merasa mustahil untuk berdiri karena tekanan tersebut. Ledakan. Setelah ledakan keras, bulan merah dapat terlihat di mana saja di Eight Desolaces. Apa tandanya ini? Sebagian besar makhluk hidup gemetar karena tampak seperti pertanda buruk. Namun, para leluhur dan penguasa yang lebih tua mengakui bulan ini. Penguasa Dao Bulan Merah, ini senjatanya. Teriak salah satu dari mereka. Kau benar, seorang raja menjawab balik karena dia pernah membaca deskripsi sang penguasa Dao sebelumnya. Jadi, penguasa Dao masih hidup. Teriak salah satu leluhur. Tidak mungkin, kematian yang terlalu dini sudah terdokumentasi dengan baik. Yang lain menganggap hal ini mustahil. Itu bisa jadi kelahiran kembali. Orang lain berspekulasi, hanya untuk master tingkat atas yang dapat berbicara saat ini karena yang lainnya telah membeku karena tekanan yang sangat besar. Mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Mungkin hidup, seorang penguasa tertinggi memikirkan kemungkinan ini. Akibatnya, kulit kepalanya terasa gel. Mungkin hidup seorang petualang biasa bukanlah masalah besar. Namun, bagaimana dengan seorang penguasa Dao? Seseorang benar-benar dapat menguasai dunia. Hasilnya tidak akan terbayangkan. Adapun Qi, para anggota klan ini bersujud dengan penuh penghormatan. Penguasa Dao selalu menjadi kebanggaan mereka. Kematiannya merupakan kehilangan yang tak terlupakan. Dulu di Black Tidus, bulan berdarah menghancurkan wilayah dekat Li Qiye. Siapapun yang berani mendekat, mereka akan dilebur menjadi ketiadaan. Li Qiye hanya berbicara sambil memegangi kepalanya di udara. Berdengung, hukum dijalin bersama dengan cara yang rumit di tanah dan berubah menjadi kitab suci. Tulisan suci ini mengumumkan area tersebut dan memiliki kemampuan untuk menampung segalanya. Tulisan suci itu bersinar terang dan sebuah pohon kecil tumbuh dari dalam tanah. Cabang-cabangnya dan daun-daunnya berwarna keemasan. Mereka mencurahkan energi kekacauan yang penuh dengan kedalaman Dao. Setiap penyembuhan energi khusus ini dapat memulai Grand Dao tertinggi. Pohon itu tidak memilih untuk menaklukkan penguasa jalan, tetapi hanya bersikap defensif, menghentikan aura mengerikan dari bulan darah. Aura itu memancarkan ketenangan dan perlindungan. Jika berdiri di bawah pohon ini, seseorang akan selamat dari kehancuran langit. Jadi, bulan darah itu mengesankan tetapi tidak dapat menutupi pohonnya. Waktu dan ruang telah dikurangi selama sebulan, tetapi Li Qiye tetap tidak terpengaruh. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan penguasa Dao dan berkata, lepaskan obsesi abadi ini. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk dahi Dao Lord. Seorang hukum kecil mengebor mayat dan mencapai bagian dalam pikiran. Hukum itu kemudian berputar di sekitar pohon dan buah Dao milik penguasa Dao. Buang, pohon itu mulai terbakar dengan nyala api sejati Dao. Aura emas mayat itu pun semakin kuat. Energi kematian yang menghantui penguasa Dao itu perlahan-lahan terbakar oleh nyala api ini. Saya tampak luar biasa dan suci setelah proses pemurnian. Keabu-abuan di matanya pun menghilang. Mereka menjadi cerah dan bersemangat, seolah-olah mengandung galaksi. Tentu saja, ini tidak mengubah fakta bahwa dia sudah mati. Dia terlebih dahulu membungkuk ke arah Li Qiye sebelum memberi perintah ke tanah di bawahnya. Gemuruh. Getaran mulai terjadi dan tanah serta bebatuan menyatu membentuk peti mati. Dia lalu berbaring di dalamnya lalu tutupnya ditutup. Ledakan. Peti mati itu kemudian menembus lapisan dan mengubah berbagai dimensi. Kembali di Eight Desolaces, bulan darah dan aura penguasa Dao tiba-tiba menghilang. Ini seperti hembusan angin yang bertiup. Semuanya segera kembali normal. Meskipun demikian, semua orang masih terkejut. Kemana perginya Dao Lord ini? Tentu saja, para penguasa tertinggi menghela napas lega. Mereka menduga bahwa ini adalah masalah mayat hidup yang dihidupkan kembali. Rupanya ini tidak terjadi lagi.
Beberapa waktu kemudian, suku Qi mengadakan upacara hikmat karena munculnya peti mati batu di aula leluhur mereka. Mereka menyadari bahwa itu adalah mayat penguasa Dao mereka. Sebelumnya, penguasa Dao itu menghilang dan mereka tidak dapat menemukan jasadnya untuk dimakamkan dengan layak. Kini, layanannya telah kembali. Mereka menganggap ini sebagai tindakan kebaikan dari surga. Li Qiye tersenyum setelah melihat ini dan melanjutkan jalannya. Akhirnya ia sampai di ujung, tempat di mana segalanya tiba-tiba berhenti. Semua ikatan telah terputus. Manifestasi fisik dari fenomena ini adalah tebing yang curam. Segala sesuatu di depannya runtuh dan hanya kekosongan hitam yang terlihat. Namun, Li Qiye melihat beberapa lampu yang berkedip-kedip di kedalaman udara. Di bagian depan tebing terdapat banyak platform Dao yang dibentuk dengan rune yang tak tertandingi. Rantai tebal yang terbuat dari hukum mengunci mereka bersama-sama. Begitu sesuatu terjadi pada satu platform, yang lain akan aktif dengan cepat. Setiap platform memiliki sesuatu yang berbeda di atasnya. Salah satu di antaranya memiliki hukum-hukum Buddha yang bersatu membentuk sebuah telapak tangan, yang selalu bersemangat untuk memulai keanggunannya. Yang satu lagi berdenyut dengan tebasan pedang yang mampu memegal kepala para dewa. Yang ketiga menopang gunung suci, yang cukup berat untuk menghancurkan segalanya hingga berkeping-keping. Satu lagi himne Buddha yang tersimpan dari para Buddha agung. Himne-himne dimaksudkan untuk tujuan pemurnian. Platform Dao ini ditinggalkan di sini untuk menekan sesuatu di bawah tebing. Hanya satu dari platform Dao ini di tempat lain di dunia yang tidak akan dapat dihentikan. Kekuatan penyegelan dan aura penguasa Dao mereka berada di luar imajinasi. Namun, mereka semua ada di sini hanya untuk menghentikan makhluk di bawah tebing. Ini adalah bukti keberadaan entitas mengerikan di bawah sana. Banyak penguasa papan atas telah sampai di sini dan menciptakan platform ini. Mereka tampaknya takut platform ini akan hilang pada akhirnya. Mereka tahu bahwa mereka sendiri tidak dapat menghentikan atau membunuhnya. Oleh karena itu, mereka menawarkan bantuan. Mungkin platform Dao mencegah Black Tides menyebabkan kerusakan besar atau menenggelamkan seluruh Eight Desolaces. Mereka meminimalkan hasil terburuk. Li Qiye terus maju menuju tepi tebing. Ledakan, ledakan, boom, suara ledakan keras terdengar terus-menerus. Tiba-tiba, cahaya abadi muncul dari ketegangan dan perayaan dunia. Hukum abadi muncul dan dunia berseru. Mata air emas, embun ajaib, dan pemandangan suci terwujud. Siapapun akan berpikir bahwa mereka telah memasuki alam abadi. Berderit, sebuah gerbang besar perlahan terbuka di tengah hujan dan keluarlah banjir sinar abadi. Cahaya sebelumnya hanya berupa lilin sebagai perbandingan. Sinar ini tampak nyata dan fisik. Orang-orang akan berpikir bahwa mereka dapat menyentuh misteri di balik cahaya. Membiarkan sinar tersebut memasuki tubuh akan menghasilkan proses peningkatan, mungkin pengalaman yang paling menyenangkan di dunia. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam momen luar biasa ini. Sebuah jalan dari gerbang membentang hingga ke tepi tebing, tampaknya menyambut Li Qiye. Sementara itu, di gerbang balik terdapat gambar naga dan burung phoenix. Mata air dan pohon abadi dapat terlihat di mana-mana. Istana-istana megah dibangun di bawah pelangi. Singkat kata, setiap penonton tidak akan menginginkan apapun selain menempuh jalan setapak itu dengan tergesa-gesa. Di langit ada sosok raksasa. Ia duduk di singgasananya, tampak agung sambil mengenakan mahkota berumbai. Para penguasa Dao dan kultivator papan atas lainnya akan langsung bersujud kepadanya. Tidak perlu baginya untuk memancarkan aura dan keilahiannya. Keberadaannya saja menuntut penghormatan. Memasuki gerbang itu berarti memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan makhluk agung ini. Mereka mungkin juga menjadi abadi di hadapannya. Pengunjung di bawah, majulah dan aku akan mengajarkanmu jalan menuju keabadian. Akhirnya, makhluk abadi itu berbicara. Suaranya lembut dan menenangkan, seperti angin musim semi. Siapapun yang mendengarnya akan langsung merasa melayang. Jantung mereka akan berdebar-debar karena kegembiraan. Untuk dapat melihat sosok abadi dalam legenda berarti kesempatan untuk menjadi abadi juga. Kesabaran tidak diuji lagi. Godaannya sungguh besar. Bahkan para leluhur dan raja yang berpengalaman pun ingin segera bertemu dengan makhluk abadi ini. Ada yang pernah baca Eight Desolaces, kisah tentang Dewa Dao yang terberkati. Dia diajari oleh seorang yang abadi dan akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu yang terhebat.
Li Qiye telah menyerah. Dia memperlihatkan tubuhnya dengan malas sambil tersenyum. Permainan ketiga ini mungkin menipu orang yang tidak sadar. Mereka tidak tahu siapa kamu, tetapi bukankah seharusnya kamu mengenaliku? Sebuah kerudung datang dari surga abadi bersama dengan kekuatan penghancur. Amarah seorang abadi itu mengerikan, tetapi Li Qiye menahannya tanpa masalah. Pada saat berikutnya, sinar dan gerbang yang tidak bermoral itu menghilang. Surga itu pun lenyap seketika, digantikan oleh makhluk raksasa. Spesies ini tidak diketahui karena mengenakan jubah besar. Jubahnya cocok untuk berkemah dan bisa membuang sampah. Namun, itu tetaplah benda abadi yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Senjata pilihan makhluk itu adalah sabit panjang. Itu tampak seperti dewa kematian, yang mampu mengumpulkan miliaran nyawa dengan satu ayunan. Bahkan pembudidaya terkuat pun tidak akan luput darinya. Makhluk itu menatap lurus ke arah Li Qiye. Satu-satunya sumber cahaya di dunia ini tampaknya adalah mata. Platform Dao yang terhubung langsung aktif dengan ledakan keras. Platform itu bergetar hebat, siap melepaskan serangan Dao Lord terkuat ke arah makhluk itu. Adapun Li Qiye, dia cukup mengenal makhluk itu. Sudah lewat banyak zaman namun makhluk ini masih hidup. Aku akan menjatuhkanmu hari ini. Makhluk itu berbicara dengan bahasa kuno tetapi Li Qiye masih memahaminya. Berhentilah berteriak, macan kertas. Aku telah menghancurkan senjatamu dan menghancurkanmu. Oh, aku juga telah menyempurnakan senjata itu sekarang. Aku yakin orang-orang sepertimu tidak akan bisa membunuhku bahkan jika aku berdiri diam. Li Qiye pembangun. Makhluk itu terus-menerus meliuk ke arahnya tanpa merespon. Kepasifan ini berlangsung cukup lama. Li Qiye mengabaikan perasaan itu dan menguap, sekarang, haruskah aku menghancurkannya, atau sudah waktunya untuk berbicara baik-baik? Makhluk itu berdoa sebelum menghilang dari pandangan. Platform Dao pun berhenti bergetar. Ya, turunlah ke sini. Kata-kata kuno itu berasal dari bawah tebing. Sangat sedikit orang di dunia yang pernah mendengarnya sebelumnya. Orang lain mungkin ragu, tetapi Li Qiye langsung melompat turun tanpa melakukan pembelaan apapun. Di bawah tebing terdapat sebuah lembah, yang merupakan daerah terdalam dan terkasar di wilayah ini. Meskipun demikian, lembah tersebut tetap mengalami kerusakan besar dan terbelah menjadi dua bagian. Dia melihat sebuah kolam kecil dengan hukum yang berkelap-kelip dari dalamnya. Kolam itu terbentuk secara alami dan berbentuk seperti tombak. Ini adalah kekacauan yang mutlak. Belum lagi para petualang biasa, bahkan para penguasa Dao akan terperangkap di sini selamanya setelah ditembak oleh hukum ini. Itu adalah penjara yang sesungguhnya. Hukum pasti turun dari atas dan menembus tanah, menciptakan kekosongan dan lembah yang rusak ini. Hukum yang mengatur ini pasti sudah ada sejak lama. Mereka yang terkena dampaknya hanya bisa menunggu sampai mati, tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Ia menembus inti bumi dan meninggalkan sebuah kolam. Alih-alih air, yang ada adalah cairan kental yang menyerupai darah atau tinta. Satu tetes saja sudah cukup berat untuk menghancurkan apapun. Mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Hukum menyalipkan makhluk tertentu. Makhluk itu berwarna abu-abu dan kecil, tidak lebih besar dari jari ibu. Keduanya telah menjadi satu setelah bertahun-tahun. Bentuknya sedikit menyerupai kuda laut. Matanya hanya sedikit lebih besar dari lubang jarum. Meskipun demikian, orang akan tahu bahwa itu adalah mata dan bukan sekadar titik-titik kecil. Cahaya yang keluar dari mereka yang luar biasa, mampu membunuh kaisar abadi dan penguasa Dao. Mereka dapat mengakhiri dunia dan menghancurkan banyak dewa. Anehnya, Li Qiye tidak peduli dengan kuda laut itu. Fokusnya adalah pada daun hijau yang mengapung di kolam. Daun seperti ini bisa dilihat di mana-mana di dunia luar. Namun, kehadirannya di sini tidaklah normal. Dia tidak bisa bergeser dari tempatnya, seolah-olah tidak ada hal lain yang lebih menakjubkan di dunia ini. Sayang sekali kamu masih hidup. Kuda laut itu berbicara. Bahasa kuno itu tidak menghentikan mereka untuk berkomunikasi. Dia meliriknya dan tersenyum, jangan seperti itu sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kepicikan itu tidak pantas bagi seseorang setinggi dirimu, makhluk agung. Satu-satunya yang ada dalam pikiranku adalah daging dan darahmu, lalu takdirmu yang sebenarnya. Kuda laut itu menjawab dengan tenang, tidak ada tanda-tanda kemarahan dalam suaranya. Sayangnya, bahasanya yang kuno bisa langsung membuat seseorang gila.
Bukannya kau belum pernah mencicipi daging dan darahku sebelumnya? Aku pernah merasakan keserakahanmu, sekelompok makhluk agung yang bertingkah seperti anjing lapar. Dia menyebalkan. Suatu hari kamu akan merasa lapar, itu tidak bisa dihindari. Kata kuda laut dengan tenang, tidak terpengaruh oleh komentar meremehkan seperti yang dilakukan banyak tokoh penting lainnya. Mungkin saja, tapi aku tidak akan berubah menjadi anjing lapar. Jawabnya, dulu aku merasa percaya diri, itu hanya karena kamu belum hidup cukup lama. Kamu akan berubah pada akhirnya, kata kuda laut. Begitukah? Sayangnya, aku adalah aku, tidak sama dengan kelompokmu. Dia menyebalkan. Kita lihat saja nanti, kau akan segera menjadi sesuatu yang kau benci. Katanya, kami tahu lebih baik dari itu di level kami, kenyataannya kami hanya berbeda satu sama lain. Era yang tak terhitung jumlahnya dapat berlalu dalam satu pikiran. Keinginanku akan tetap sama di masa depan. Ini bukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tersenyum. Kita lihat saja nanti. Kuda laut itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Yah, kurasa kau tidak akan bertahan cukup lama untuk melihat hari ini, katanya. Aku akan hidup lebih lama dari waktuku sendiri. Kata kuda laut itu datar dengan keyakinan penuh. Rekaman seperti kebenaran yang tidak akan pernah bisa diubah. Tidak ada pendengar yang akan mengucapkan pernyataan kuda laut setelah mendengar keyakinannya. Kau yakin, kuda laut? Dia mengambil daunnya di kolam dan berkata, namaku Yindu. Kuda laut tidak senang dengan alamat Li Qiye. Dan kukira kau sudah melupakan dirimu sendiri. Komentarnya, kuda laut itu menatapnya lurus dan berkata, ya, ini bukan apa-apa. Percakapan itu aneh karena mereka adalah musuh yang ditakuti. Kuda laut itu ingin melahap Li Qiye sementara dia ingin menghancurkannya selamanya. Namun, percakapan mereka cukup tenang dan terkendali. Para makhluk hebat seperti mereka telah mengalami cukup banyak kesedihan dan masalah. Oleh karena itu, mereka selalu bertindak dengan tenang terlepas dari keadaan apapun. Ditambah lagi, ketekunan dan kebencian tidak menjadi masalah bagi mereka. Menurutmu, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Tanyanya sambil tersenyum. Masih selamanya, aku akan tetap hidup lama setelah kematianmu. Kata Yindu, mungkin aku bisa menghancurkanmu, kata Li Qiye. Benar, tapi kamu tidak tahu caranya, tidak mengakui kemungkinan itu. Benar, dia mengangguk, tapi aku tidak perlu membuang waktu. Kau tidak berbeda dengan orang mati di sini. Jika mencoba, menyaksikan diri sendiri hancur bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, kata Yindu. Aku tidak perlu melakukannya, aku yakin kau akan segera mengambil keputusan. Dia mengetuk dan melemparkan kembali daun itu ke dalam kolam. Mata Yindu sedikit berubah setelah melihat tindakan Li Qiye. Saya memilih untuk tidak mengatakan apapun. Dia duduk dan menatap daun itu lagi, tidak ada yang istimewa dari daun ini. Seolah-olah seseorang yang baru saja memetiknya dari dahan dan meninggalkannya di sana. Sayangnya, hal ini seharusnya tidak mungkin. Dalam sejarah, kuda laut tidak pernah membiarkan orang lain memasuki wilayah kekuasaannya. Bahkan Buddha dan Dewa Vajradao hanya bisa sampai ke tebing. Namun, kuda laut bukanlah orang yang membawa daun itu ke sini. Ini berarti ada pengunjung sebelumnya, makhluk lain yang setingkat dengan Li Qiye. Dia datang. Li Qiye berbicara sambil memegang lututnya. Ya, Yindu tidak berarti menyembunyikannya. Tubuh yang sebenarnya. Mata Li Qiye menyipit. Takut, tanya Yindu. Katakan saja padaku. Li Qiye terkekeh. Tidak tahu. Yindu menjawab dengan jujur. Sebenarnya aku rasa kau tidak tahu apakah itu tubuh asli atau bukan. Li Qiye pembangun. Yindu tidak menanggapi. Ceritakan lebih banyak tentang dia, ya. Tidak lama kemudian Li Qiye menjadi ramah, seolah-olah dia bertemu kembali dengan seorang teman setelah sekian lama. Tidak mau. Yindu langsung menolak. Aku yakin kau akan berbicara. Li Qiye berkata, keterampilannya begitu besar. Apakah ini saatnya pembunuhan? Yindu tiba-tiba menjadi tertarik. Bukan karena Yindu seorang masokis. Hanya saja dunia ini sudah terlalu membosankan bagi makhluk seperti mereka. Kau ingin menggunakanku sebagai hiburan. Aku tidak sebosan itu. Li Qiye tersenyum sambil menatap kuda laut itu. Penyiksaan tidak ada artinya bagi mereka yang berada di posisi puncak. Bahkan perlakuan paling kejam mungkin hanya membantu mereka menghabiskan waktu, sedikit hiburan. Kalau begitu aku tidak tahu apa-apa. Jawab Yindu. Kita berdua tahu bahwa kematianmu hanya masalah waktu.
Katanya, semuanya tidak bisa dihindari. Namun, aku akan berada di sini untuk melihatmu mati terlebih dahulu, kata Yindu. Baiklah. Dia berhenti sejenak sebelum mengangkat topik lain, apa ketakutanmu? Aku tidak takut akan apapun. Yindu menjawab tanpa perlu berpikir. Saya tidak setuju, setiap orang mempunyai celah atau kelemahan, bahkan hanya kita yang memilikinya. Dia melirik daun itu dan melanjutkan, ketakutanmu akan terasa hebat. Lalu apa kelemahanmu? Tanya Yindu. Hening sejenak. Akhirnya dia menjawab, hatiku masih hidup. Itulah mengapa kau akan mati sebelum aku. Yindu tersenyum, tidak mungkin untuk mengetahui apakah seekor kuda laut sedang menangis atau tersenyum, tetapi itu memberikan kesan bahwa ia sedang tersenyum. Hatimu memang mati, tapi itu tidak berarti kau tidak punya kelemahan. Dia tersenyum. Hidup yang memiliki hati memiliki terlalu banyak kelemahan dan potensi ancaman. Kau tidak akan pernah bisa bertahan selama kami, kata Yindu. Benar, itu berpotensi membahayakan, tetapi itu juga merupakan tanda bahwa aku belum goyah. Jawabnya dengan tenang. Hati yang mati tidak akan pernah goyah, Yindu menegaskan. Kau yakin? Bibirnya melengkung membentuk seringai tipis. Rincian, jawab Yindu. Katakan padaku, mengapa dia meninggalkan daun ini? Hanya untuk mendekorasi tempat ini dan menambahkan sedikit kehidupan ke dalamnya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke daun itu. Yindu melakukan hal yang sama dan mulai merenungkan. Orang-orang seperti mereka tidak dianggap sebagai daun biasa. Itu adalah dunia yang penuh dengan kemungkinan yang berisi segala sesuatu yang mereka inginkan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa memiliki daun ini berarti memiliki segalanya dalam genggaman. Kau tahu jawabannya, tambahkannya. Tidak, Yindu menjawab dengan tegas. Dia sudah datang, tidak peduli bentuknya, yang jelas dia tidak menyelamatkanmu. Katanya, Yindu mengerutkan kening, satu-satunya yang menyadari apa yang terjadi di masa lalu. Menurutmu, apakah itu pesanmu atau pesanku? Tanyanya, bukan hanya aku yang ingin memakanmu. Nasibmu yang sebetulnya pasti lezat, tidak ada yang bisa menahan godaan. Yindu berkata dengan sungguh-sungguh meskipun pesannya berdarah. Saya bisa berbalik dan pergi sekarang juga, tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Anda, katanya. Tidak buruk, waktu akan berlalu dalam sekejap mata. Tempat ini cukup bagus untuk menjadi kuburanku. Kata Yindu, itu memang benar di masa lalu, tetapi saya yakin Anda tahu bahwa banyak hal telah berubah. Dia tersenyum. Yindu tidak menanggapi. Dia memberi harapan. Senyum sinis masih tersungging di wajahnya. Suara Yindu berubah sedikit dingin, harapan. Tidak ada harapan untuk dibicarakan. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan tempat yang lebih baik untukmu setelah menjatuhkanmu. Di sini pasti berat. Dia melihat sekeliling dan berkata, lebih baik daripada tempatku yang lama dan jelek. Yindu tidak marah. Hanya saja, setidaknya kamu sudah mencoba. Dia tetap bertanya pada daun itu. Yindu tidak menanggapi. Segala sesuatu ada harganya. Ia melanjutkan, lagi pula, sebab dan akibat tidak dapat dihindari. Hasilnya tergantung pada usaha seseorang, bukan? Masih banyak waktu, kata Yindu, kau sungguh menghancurkanku sekarang. Hal-hal tertentu akan bertahan seiring berjalannya waktu. Ia melanjutkan, kita telah membicarakan tentang kelemahan dan memiliki hati yang mati sebelumnya. Situasinya akan berubah dan Anda tidak akan dapat tumbuh akarnya lagi. Mata Yindu beralih lagi. Kamu tidak takut mati, begitu juga aku. Apa yang harus dilakukan? Aku yakin kau bisa menebaknya, surga yang jahat juga tahu. Tapi, hatiku masih hidup jadi masih ada harapan terlepas dari seberapa hancurnya. Dia berkata, tapi bagaimana denganmu, memaksamu hidup lagi dengan hati yang mati? Bisakah kau mengeluarkan akarmu dari penjara sekali lagi? Dengan itu, Li Qiye tertawa dan berkata, kita semua punya ketakutan, hanya saja ketakutannya berbeda. Kelompok kalian seharusnya cukup mirip dalam hal ini. Yindu masih diam saja. Itulah mengapa kita harus membicarakan topik-topik tertentu. Ia menyimpulkan, apa yang kamu inginkan? Yindu akhirnya setuju. Hal-hal duniawi tidak ada artinya bagi kita. Katanya, kita bisa bicara tentang orang itu saja. Tidak ada yang perlu dikatakan. Yindu menggelengkan kepalanya. Saya yakin berbicara tentang karakter ini saja sudah menarik. Katakanlah, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan itu bukan hanya sekali. Dia tersenyum. Ya, Yindu mengangguk.
Lalu, jelaskan lebih lanjut. Tidak ada gunanya, kamu tidak akan bisa menggali apapun dari percakapan kita. Orang itu sudah melangkah lebih jauh dari kita semua, sungguh sebuah teka-teki. Kata Yindu, semua teka-teki punya jawaban dan asal-usul. Kita dan surga yang jahat juga punya jawaban dan asal-usul. Katanya, tidak salah, jawab Yindu. Jadi, mari kita selesaikan masalah ini dengan cerdas. Misalnya, mengapa dia tidak mengizinkan kalian semua ikut? Tanyanya, kita sudah sepakat, ungkap Yindu. Kesepakatan. Siapa saja pihak-pihaknya, hanya kelompokmu atau kelompokmu dan dia. Itu tradisi, dan selalu seperti itu, kata Yindu. Ini hanya berhasil jika ada keseimbangan antara kedua belah pihak. Aku memanjat ke sana dan menjatuhkanmu, satu persatu, lalu menjepitmu di sini. Mungkinkah dia melakukan hal yang sama? Dia sedang menatap kuda laut itu. Itu karena kau memilih untuk mati bersama kami. Kami pasti sudah merindukanmu jika bukan karena cahaya purba. Suara Yindu terdengar sedikit membunuh. Lihat, aku memperoleh cahaya purba dan mengambil langkah berikutnya. Kau tidak bodoh, katakan padaku, apakah dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang serupa? Tanyanya, Yindu tidak menjawab, jelas-jelas setuju dengan Li Qiye. Itulah mengapa ini menarik. Dia secara aktif memilih untuk tidak memakan kelompok Anda. Saya tidak berpikir itu ada hubungannya dengan tradisi atau keseimbangan. Ditambah lagi, Anda tidak pernah peduli dengan tradisi dengan kelompok lain. Selalu ada perpisahan, kata Yindu. Lalu apa? Mungkin ada alasan yang lebih dalam, mungkin dia takut akan sesuatu atau untuk mendalaminya, kalian semua masih berguna. Yindu mulai berdoa, bukankah kita sedang produktif saat ini? Mari kita lanjutkan dengan ketulusan, katanya. Apa untungnya buatku? Kata Yindu, aku akan menemukan cara untuk membantumu mati lebih cepat, oke. Tentu saja, itu tidak bisa terjadi begitu saja. Dia tersenyum. Ledakan. Hari ini, arus dari Black Tides kembali. Tsunami yang bergelora dapat terlihat dari jauh, hampir tak terhentikan. Airnya sudah kembali. Para pembudidaya dari Blackwood segera menyadari hal ini. Itulah akhir dari resesi pasang surut. Seorang tokoh besar memahami perkembangan ini. Namun, semua orang terkejut karena Black Tides menjadi semakin ganas. Tsunami besar menghantam Blackwood dan tidak berhenti. Gelombang itu terus berlanjut dengan ganas dan tak henti-hentinya. Udara tidak hanya kembali untuk memenuhi lautan. Air tampaknya ingin menghancurkan Blackwood beserta seluruh West King di bagian selatan. Blackwood bukan hanya sekedar kapal tak berdaya yang terjebak dalam badai. Sialan. Para penduduk menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Sebagian mengira pelarian diri adalah sia-sia sehingga mereka jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang hebat yang telah mengalami akhir resesi pasang surut tidak dapat mempercayainya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pasang surut hitam menyerupai binatang buas yang mengaum dan mencoba melompat ke atas tebing. Anehnya, meskipun udara tidak menahannya, ia tetap tidak dapat melewati pantai. Rupanya ada tali kekang yang tak terlihat yang menahannya. Banyak yang mengira bahwa ini adalah akhir dunia dan Blackwood tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, hal ini akhirnya mereda. Udara kembali tenang dan Black Tides menghentikan serangannya. Udara telah kembali sepenuhnya dan menutupi dasar laut. Para pembudidaya mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengubah pandangannya, masih merasa takut. Akhirnya selesai. Mereka menghela napas lega. Resesi pasang surut ini terlalu menakutkan, sebelumnya tidak seperti ini. Seorang tokoh besar menarik napas dalam-dalam. Mereka semua akan mati jika sesuatu yang tak terlihat tidak menahannya. Mereka melihat ke arah laut dan masih melihat cairan gelap yang sama. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Lebih tenang, kata seorang pakar dengan yakin. Hal ini memang benar. Ombak, meski terus-menerus dan bergelombang, tidak terlalu dahsyat. Di masa lalu, memasuki Black Tides berarti berisiko tersapu ombak. Ombak saat ini tampak agak lemah dibandingkan dengan saat ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang petualang bertanya dengan suara pelan. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Di mana yang mulia? Yang lain teringat sesuatu. Semua orang tahu bahwa Li Qiye telah memasuki wilayah Black Tides. Sayangnya, tidak ada yang kembali, tidak ada tanda-tanda pertempuran yang sengit juga. Mereka mulai bertanya-tanya tentang destinasi di wilayah itu. Apakah dia baik-baik saja?
Seseorang menjadi khawatir karena Li Qiye sudah berada di sana terlalu lama. Tentu saja, beberapa orang penting merasa baik-baik saja dengannya. Bahkan Dewa Duniawi memperlakukannya dengan hormat. Monster seperti Li Qiye seharusnya tidak memiliki masalah meninggalkan wilayah dalam kehidupan meskipun itu berarti harus dengan tangan kosong. Kebanyakan tidak membicarakan masalah ini di depan umum dan hanya membicarakan hilangnya Li Qiye dengan teman-teman mereka. Banyak rumor tersebar sebagai akibatnya. Salah satu menyatakan bahwa Li Qiye telah tewas dalam pertempuran di sana. Yang lain mengatakan bahwa ia masih berjuang melawan bahaya di sana. Yang ketiga berbicara tentang Li Qiye yang membuka portal abadi dan berangkat ke dunia atas. Eight Desolaces memiliki wilayah bernama Sword Continent. Sesuai dengan namanya, pedang adalah segalanya di sana. Wilayah West King dianggap kecil jika dibandingkan dengan Sword Continent. Namun, 8 wilayah tersebut dipisahkan oleh zona terlarang. Segel ini hanya akan turun saat ada penguasa Dao. Jika tidak, akan sulit bagi seseorang untuk bepergian melintasi wilayah. Ini akan membutuhkan sumber daya yang tidak masuk akal. Benua pedang sangat besar dan beragam. Ada banyak sekte yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi beberapa menonjol: Kerajaan Pedang Kaisar Laut, Benteng 9 Roda, Kuil Pedang, Sekolah Pedang Berbudi Luhur, Tanah Pedang Tao, Kerajaan Suci Pedang Kayu. Kelihatannya mereka jelas terlihat dari nama mereka. Hal ini sering terjadi di wilayah ini. Lebih dari 80% sekte berfokus pada ilmu pedang. Tentu saja, ada pembongkaran penting seperti Benteng Roda 9. Meskipun demikian, ilmu pedang masih berkuasa di benua ini. Ada pepatah populer di benua pedang, selama aku memegang pedangku, dunia adalah milikku. Fanatisme mereka terhadap pedang menghasilkan lahirnya banyak sekali ahli pedang papan atas, penguasa Dao Laut Pedang, permaisuri pedang, penguasa Dao Dewa Perang, penguasa Dao Jurang Ungu. Para penguasa Dao yang kuat ini membuka jalan bagi benua pedang, mengubahnya menjadi salah satu wilayah terkuat. Pedang Dao terhebat di benua itu ternyata adalah salah satu dari 9 kitab suci surgawi, 9 jalan finalitas. Laut Pedang Timur adalah milik Kerajaan Pedang Kaisar Laut. Di laut ini terdapat sebuah pulau bernama Ancient Crimson, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Di sana terdapat banyak desa yang tersebar. Li Qiye keluar dari udara dan memanjat pulau ini. Dia telah meninggalkan Black Tides dan melintasi penghalang terlarang untuk mencapai wilayah ini. Ia berjalan dalam geng tanpa tujuan. Orang-orang yang lewat tidak memperhatikan seseorang yang biasa-biasa saja seperti dia. Akhirnya ia sampai di sebuah sungai kecil yang berarus tenang. Saya berhenti dan bersepeda di tepi sungai. Ada orang yang tinggal di sana. Asap dari kompor dapur terlihat. Seorang wanita juga sedang mencuci pakaian. Li Qiye berhenti untuk memperhatikannya. Usianya sudah di atas 30 tahun dan mengenakan gaun putih yang biasa terlihat di desa-desa miskin. Gaun itu bercak-bercak tetapi masih sangat bersih, jelas merupakan indikator statusnya yang rendah hati. Tentu saja, ini seharusnya sudah jelas sejak awal, tidak akan ada wanita kaya yang tahu mencuci pakaiannya di sini. Dia tidak cantik sama sekali, tetapi dia memiliki fitur yang bermartabat, kulitnya sehat dan wajahnya lembut. Jepitan kayu menahan rambut agar tetap rapi. Rambutnya sedikit berantakan karena dia sibuk bekerja, tetapi itu tidak mengurangi aura kebangsawanannya. Pakaiannya tidak pas, karena agak terlalu ketat. Meski demikian, pakaiannya tetap tidak bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya yang berlekuk-lekuk dengan lekukan dan tonjolan di bagian yang dibutuhkan. Saya benar-benar fokus. Pantulan dirinya di udara dan dirinya sendiri tampak menyatu. Pada saat ini, ia selaras dengan langit dan bumi, sebuah tontonan yang benar-benar memikat. Li Qiye adalah penonton dalam kasus ini. Dia memperhatikan orang asing itu tetapi tidak takut padanya sambil terus mencuci pakaiannya. Ia duduk di tepi air dengan kedua tangan melingkari lututnya. Seolah-olah wanita itu adalah wanita yang sangat cantik di matanya. Akhirnya, dia selesai dan kembali ke halaman rumahnya untuk menggantung pakaiannya. Dia mengikuti dan mengamati prosesnya lagi, tanpa berpikir bahwa dia telah bertindak tidak sebagaimana mestinya. Coba pikirkan, seorang wanita sendirian diikuti oleh seorang pria. Ini sangat tidak pantas, tetapi Li Qiye menutup matanya terhadap hal ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia memperhatikan dan bertanya, "Apakah Anda punya urusan di sini, bangsawan muda?" Suaranya menyenangkan dan lembut,
terdengar aliran air deras yang menghantam bebatuan. Siapa namamu? Li Qiye bertanya dengan tidak sopan alih-alih menjawab pertanyaannya. Si Yue. Dia tampaknya tidak keberatan. Si Yue. Li Qiye mengulanginya sekali lalu pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Dia hanya melihat kepergiannya dengan alis sedikit terangkat. Dia lalu kembali ke kamarnya. Saat Li Qiye mengikuti jalan berikutnya, dia akhirnya mencapai sebuah kota dan melihat lebih banyak orang di sepanjang jalan. Jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah petani, yang selalu sibuk berusaha mencari nafkah. Begitu dia mendekat, dia setengah berbaring di batu besar di pinggir jalan untuk melihat kota. Dia tampak agak putus asa, sepertinya perlu beristirahat sebelum melanjutkan. Kota di depan bukanlah kota metropolitan atau semacamnya. Kota ini dibangun sejak lama, tembok-temboknya telah runtuh menjadi tumpukan batu bata yang pecah. Meski demikian, jika melihat gaya sisa batu batanya, orang bisa melihat betapa megahnya bangunan itu dulu. Di gerbang itu ada plakat batu dengan kata-kata kuno. Kata-kata itu sudah usang meski terukir di plakat itu. Hanya beberapa garis samar yang dapat dilihat. Li Qiye sedang memasak sehelai rumput, tampak tengah berpikir. Tulisan pada plakat itu tidak dapat dibaca oleh generasi sekarang. Namun, mereka masih tahu nama tempat ini, Kota Suci. Rasanya aneh jika kota kecil ini memiliki nama yang begitu agung. Namun, nama tersebut telah dikenal dan diturunkan secara turun-temurun selama berabad-abad. Bersiaplah, dia mendesah, tampak sedikit kecewa dan sentimental. Holly tidak lagi memiliki penampilan dan penghuninya yang lama. Ini mirip dengan matahari di kala senja. Kota ini tampak seperti senja. Tak lama lagi, tak akan ada yang tersisa selain pecahan batu bata dan ubin. Faktanya, jika diberi waktu yang cukup, gulma akan menutupinya juga. Dia menatap kota itu, bertanya-tanya apakah dia harus masuk atau tidak. Orang-orang yang lewat tidak memperhatikan Li Qiye. Bagaimanapun, semua orang perlu beristirahat sebentar setelah perjalanan panjang. Seorang penumpang muda berhenti mendadak dan menatap kota. Matahari mulai terbenam dan melukiskan pemandangan yang menyedihkan namun indah. Meski demikian, beberapa pelancong Solo dapat menikmati suasana yang tenang. Pemuda ini tenggelam dalam memandang kota yang menyedihkan itu. Saya tampaknya telah melakukan perjalanan jauh. Ia tidak terlalu tinggi dan tegas, tetapi otot-ototnya masih terlihat di balik jubahnya yang ketat. Dia tampak bersemangat seperti harimau ganas yang siap menerkam. Jubahnya sederhana dan bersih. Dilihat dari ekspresi dan posenya, sepertinya dia berasal dari klan ternama. Alih-alih seorang pengembara, ia tampak seperti seorang prajurit yang kembali ke rumah. Ada sedikit emosi yang muncul dalam dirinya. Dia kembali sadar dan berpikir untuk masuk sebelum melihat Li Qiye bersantai di atas batu besar. Kau tidak ikut masuk, kakak. Dia tahu bahwa Li Qiye adalah seorang petarung jadi dia memenangkan tinjunya. Li Qiye melirik ke arah kota dan berkata dengan lembut, kota ini sudah menjadi milikku, aku lelah, hanya beristirahat saja sekarang. Oh, pemuda itu tampak geli dengan komentarnya, benar, ini hampir akhir dari hari terpanjang. Ia tampak terpengaruh oleh pemandangan itu sehingga ia berkata, saya pernah mendengar tentang sejarah kota ini, yang terlalu tua untuk ditelusuri. Saya heran mengapa kota ini ada di pulau kecil ini. Memang, kota ini masih ada di sini, tetapi orang-orang telah datang dan pergi. Li Qiye mengangguk dan bergumam. Pemuda itu tidak tahu mengapa Li Qiye bersikap begitu sentimental. Satu-satunya hal yang istimewa tentang pulau ini adalah beberapa peristiwa besar di masa lalu. Jika tidak seorang pun akan berpikir dua kali tentang hal itu. Itu tidak lebih dari sekedar titik debu dibandingkan dengan benua yang sangat besar. Saudaraku, tidak apa-apa, kota ini memang milikmu, tetapi sebaiknya kamu tetap menginap di sana, tidak banyak tempat untuk bermalam di pulau ini. Pemuda itu tersenyum. Benar, Li Qiye mengangguk sebagai jawaban. Namaku Chen Changsheng, senang bertemu denganmu. Aku akan pergi sekarang. Pemuda itu memenangkan tinjunya dan pergi. Li Qiye berpose dan terus berbaring di atas batu besar. Begitu matahari menghilang, dia akhirnya berdiri dan berkata, sudah, tapi masih oke untuk ditinggali. Ayo pergi. Li Qiye memasuki kota dan berjalan di jalan beraspal. Mungkin hanya ada 8 hingga 10 ribu penduduk. Ini tidak akan dianggap sebagai kota kecil di benua pedang. Meski demikian, jalan-jalannya masih diaspal dengan batu-batu kuno. Sebagian besar sudah rusak,
tetapi orang masih bisa membayangkan masa kejayaan kota itu. Lampu-lampu menyala dan para pedagang masih bersorak. Orang-oranglah yang menghidupkan kota itu. Kota tua, orang-orang baru. Kehidupan tak pernah berhenti, pikirnya dalam hati. Dia mencium berbagai aroma sepanjang jalan, daging panggang, bedak tabur, dan bunga melati yang sedang mekar. Dunia fana mengalami penderitaan, tetapi itu adalah bagian dari kehidupan. Semua makhluk hidup berjuang karena berbagai alasan. Meskipun demikian, mereka terus berproduksi dan membiarkan dunia dipenuhi dengan kehidupan. Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Bau yang tertinggal ini tak terlupakan bahkan bagi orang yang berada di puncak seperti dirinya. Ia telah mencicipi berbagai macam makanan lezat dari hewan dan tanaman paling langka sebelumnya. Akan tetapi, aroma di sini masih membangkitkan lebih banyak emosi daripada apapun. Semuanya akan segera berakhir tanpa kejadian seperti ini. Saya terus melanjutkan. Akhirnya, dia berhenti setelah melihat seorang penganut Tao tua memegang plakat kain dan berteriak, "Everlasting Courtyard sedang merekrut murid sekarang, kami adalah sekte nomor 1 di kota suci, ayo daftar." Saya tampak seperti pedagang sambil mengucapkan tanda. Namun, semua orang tampaknya mengenalnya sehingga tidak ada yang berhenti. Kadang-kadang ada yang tersenyum dan berkomentar. Namun, hal itu tidak mengurangi sedikit pun antusiasmenya. Dia tampak berusia sekitar 50 hingga 60 tahun dan mengenakan jubah Tao yang besar. Jubah itu berlubang-lubang dan ditambal dengan sangat buruk. Orang akan berpikir bahwa gurunya tidak akan mampu lagi menoleransi jubah lamanya dan memutuskan untuk mewariskannya kepadanya. Rambutnya putih, tetapi ia masih tampak agak muda, kulitnya merah muda dan bebas dari kerutan. Tubuhnya tampak dalam kondisi baik, mampu melompat dan bergerak cepat. Papan nama dari kain itu bertuliskan, "Halaman Abadi." Sayang, keterampilan kaligrafinya masih kurang. Li Qiye tertawa setelah melihat pertunjukan lelaki tua itu. "Anak muda, bagaimana panggungnya? Kita hanya merekrut sekali setahun jadi pertemuan kita pastilah sebuah takdir." Orang tua itu menghentikan Li Qiye yang hendak pergi. Dia memperhatikan Li Qiye karena dia berhenti sejenak sementara yang lain terus berjalan. "Kamu telah melakukan ini selama bertahun-tahun, ini tidak akan berhasil. Saya yakin Anda baru saja bangun dan memutuskan untuk merekrut." Seorang pejalan kaki yang dikenalnya menggodanya. "Tidak, kami hanya peduli dengan takdir, sungguh, takdir. Jangan berpikir untuk bergabung dengan sekte kami jika memang tidak ditakdirkan untuk itu." Wajah Taoismu memerah. "Baiklah, baiklah, lanjutkan pekerjaanmu, Peng Tao." Orang yang lewat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Taois Anda itu melihat sebuah kesempatan karena Li Qiye masih belum pergi. Dia mencengkeram lengan bajunya agar tidak melarikan diri dan buru-buru berkata, "Tidak, bergabung dengan akademi kami adalah kehormatan yang ditentukan oleh takdir, orang lain memohon dan memohon namun tetap tidak dapat bergabung dengan kami. Apa untungnya bergabung dengan sekte Anda?" tanya Li Qiye. Pendeta Tao itu mengira Li Qiye akan menyerah dan berkata, "Biarlah aku melihat dirimu lebih dekat. Wah, kalau kau bergabung, kau pasti akan menjadi murid pertama kami, kau akan mewarisi warisanku dan akan menjadi master sekte. Semua orang di dunia akan mengenalmu. Ditambah lagi, kami akan mengurus situasi tempat tinggal dan makananmu juga. Sekte kamu punya rumah besar dengan pemandangan laut, tidak banyak yang seperti itu di kota suci." Orang tua itu mengucapkan serangkaian hal-hal baik tentang sekte tersebut. "Datanglah dan lihatlah, kami sangat santai. Kamu bisa berubah pikiran jika tidak menyukainya." Pendeta Tao tua itu mulai terdengar seperti sedang memohon. "Baiklah, aku akan pergi melihatnya." Li Qiye tersenyum. "Bagus, ayo berangkat." Pendeta Tao tua itu menggulung kain tanda itu. "Tidakkah kau merekrut lebih banyak orang?" goda Li Qiye. Taois tua itu tampak agak ragu sesaat sebelum akhirnya memberikan jawaban yang bagus, "Ini semua tentang takdir dan karma, tidak perlu dipaksakan. Kita sudah terhubung jadi aku hanya membutuhkanmu, tidak lebih. Kalau begitu, ayo kita pergi." Li Qiye tidak mau repot-repot mengungkap orang itu. Saat pendeta tua itu melangkah maju, dia terus menoleh ke belakang setiap 3 langkah atau lebih seolah-olah dia takut Li Qiye melarikan diri. Lagi pula, merekrut bukanlah hal yang mudah bagi sektenya. Dia tidak akan pernah melewatkan calon anggota baru. Di dalamnya, membiarkan rahasia tersebut terungkap di bawah pengawasannya akan membuatnya menjadi berdosa.
Kamu tidak perlu begitu gugup, aku tidak akan pergi. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Sang Tao tua merasa malu namun tetap gembira dengan perkembangan ini. Everlasting Courtyard terletak di Holy City. Mereka melewati beberapa jalan misterius dan sampai di sana. Sayangnya, itu benar-benar halaman, bukan sekte, tidak ada bangunan lain di dekatnya. Selain itu, tempat itu tampak terbengkalai karena ditumbuhi rumput liar di bagian depannya. Gerbang kayu di bagian depan belum diperbaiki selama beberapa waktu dan mengeluarkan suara berderit karena angin. Setelah masuk, ada sebuah kolam kecil. Dulu mungkin ada sesuatu di sana, tetapi sekarang kosong. Ini rumah besar dengan pemandangan laut milikmu. Li Qiye melirik ke arah kolam dan berkata dengan datar. Yah, pulau ini dikelilingi udara, jadi ya, ini adalah rumah besar dengan pemandangan laut. Anda dapat melihat laut hanya dengan berjalan beberapa langkah. Rumah ini juga besar, setidaknya ada 7 atau 8 kamar. Anda dapat memilih salah satunya. Pendeta Tao tua itu menyapu kepalanya sebelum menunjuk ke kamar-kamar. Mengerti, jadi hanya ada 2 dari kita, tidak heran mengapa saya menjadi murid pertama. Sepertinya mewarisi sekte ini akan menjadi pekerjaan yang sulit. Li Qiye mengangguk. Ternyata Everlasting Courtyard hanya memiliki 1 murid lama Daois. Properti satu-satunya adalah halaman itu sendiri. Tidak seorang pun ingin bergabung dengan sekte ini kecuali para pengembara yang tidak memiliki rumah. Namun, pulau itu terpencil dan jarang ada orang luar yang datang. Jangan katakan itu. Taois Anda menjawab, kita masih punya modal. Lamarlah padaku dan aku akan memberikan pusaka sekte kepada kita. Dia kemudian mengetuk pedang yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu dipotong beberapa kali dengan seberkas kain abu-abu yang kotor. Hal ini membuat pedang itu tampak agak halus. Pedang ini, Li Qiye sedikit tergerak melihatnya namun tidak menunjukkannya. Jangan meremehkan pedang ini, mungkin terlihat biasa saja, tetapi ini adalah senjata rahasia kita. Taois tua itu berkata, kita sedang dalam situasi yang buruk sekarang, tetapi perlu diingat bahwa sejarah kita kaya dan mulia. Sekte kita dibangun pada era kuno, terlalu tua untuk ditemukan dalam catatan apapun. Leluhur mengatakan bahwa kita tak terhentikan dan memiliki lebih dari sekadar halaman abadi. Ada juga aula era kaisar, kurasa, dan beberapa aula tak tertandingi lainnya. Sekte kami mengatur dunia saat ini. Kami memiliki banyak ahli dan sumber daya, hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengan kami. Awan dan angin menghilang ketika keenam aula muncul secara bersamaan. Mata Daois Peng bersinar saat dia memberitahu Li Qiye tentang sejarah sekte tersebut. Dia tidak menginginkan apapun selain hidup di zaman lama. Meskipun demikian, pesimisme mengambil alih karena hal ini tidak lagi terjadi. Kejayaan dan kekuatan masa lalu mereka tidak ada hubungannya dengan masa kini. Sayangnya, kita telah kehilangan artefak agung dan benda abadi kita. Ucapnya dengan sedih sebelum mengetuk pedang yang tergantung di pinggangnya lagi, tapi, setidaknya kita masih punya pusaka ini. Jika itu adalah pusaka, seberapa hebatkah itu? Li Qiye tersenyum. Yah. Daois Peng memerah dan tersenyum masam, sulit untuk mengatakannya, aku belum pernah bisa menggunakan kekuatannya sebelumnya. Crimson kuno adalah pulau yang damai, tidak ada pertempuran. Tapi, lupakan saja, kau adalah murid pertama dan akan mewarisi segalanya di masa depan, termasuk pedang ini. Jika kau menemukan harta karun dan gulungan kita yang hilang dari 6 aula, itu semua milikmu juga. Pada saat itu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun atau siapapun. Lihat, itulah potensi kita yang luar biasa dan menakutkan. Lanjutnya, ini adalah janji kosong karena sumber daya mereka mungkin telah berubah menjadi abu sejak lama. 6 aula di masa keemasan mereka sungguh mengesankan. Li Qiye menghela napas dan berkata, akademi itu dulunya memiliki banyak bakat dan sekarang, hanya Everlasting Courtyard yang tersisa. Kau tahu tentang mereka? Daois Peng terkejut. Saya sudah membaca beberapa hal. Li Qiye mengangguk. Tentu saja, dia pernah mengalaminya sendiri saat itu. Kalau begitu, bukankah kamu ingin tetap tinggal dan menjadi murid pertama? Daois Peng tidak menyerah. Tidak mudah untuk menipu seseorang agar mau kembali bersamanya. Saya harus mencari murid untuk melanjutkan garis keturunan. Jika tidak, ia akan sangat malu bertemu dengan para leluhur di akhirat. Kenyataannya, dia telah berhasil merekrut orang lain sebelumnya.
Sayangnya, sekte itu terlalu miskin dan tidak memiliki apapun di luar pusaka. Siapa yang mau bergabung dengan sekte ini tanpa potensi? Semua rencana pembuatannya gagal karena hal ini. Li Qiye menjadi harapan berikutnya. Jangan terburu-buru, aku akan memikirkannya. Li Qiye tersenyum sambil mengingat masa lalu. Dulu orang-orang bersaing ketat untuk bisa masuk akademis. Sekarang, merekrut seorang murid saja butuh usaha sebanyak ini. Sekte ini telah jatuh ke tingkat yang tidak dapat diselamatkan. Pembubaran sudah dekat. Baiklah, beritahu aku setelah kamu memikirkannya. Sang penganut Tao tidak bisa memaksa Li Qiye dan memilih untuk bersabar. Tidak ada aturan di sini, kamu bisa tinggal dimanapun yang kamu mau. Masih ada makanan di dapur jadi silakan ambil sendiri, jangan khawatir, aku akan sibuk. Usul sang Taois. Memasuki kultivasi sendirian, tanya Li Qiye. Sekte kami tidak memiliki pelatihan atau pelatihan yang terisolasi. Hukum jasa kami terutama terdiri dari tidur sepanjang waktu, yang unik dan ajaib. Kultivasi Anda akan melonjak setelah memulai. Seperti hibernasi. Li Qiye tersenyum. Ya, ada pro dan kontra untuk semuanya. Hukum prestasi kita berbeda. Lihatlah aku telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun dan aku masih sehat. Mereka yang 100 kali lebih kuat dariku telah kembali ke bumi. Orang tua itu terkejut dan berkata, sebenarnya, dia tidak tahu hukum mana yang sedang dia pelajari. Namun, hukum itu pasti milik akademisi. Setiap kali ia melafalkan huruf-huruf tersebut, ia akan merasa sangat mengantuk. Setiap sesi tidur akan berlangsung lama. Setiap kali ia bangun, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hal yang mengganggunya adalah perlakuannya tidak meningkat banyak. Sayangnya, setiap sesi berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Jika tren ini terus berlanjut, ia akan menjadi dewa yang tertidur. Kedengarannya mengesankan. Li Qiye terkekeh. Mari, aku akan menunjukkan beberapa prestasi hukum dari akademis, kau dapat memilih beberapa untuk dilatih. Taois itu menarik Li Qiye ke ruang utama. Di dalamnya terdapat sebuah tablet yang penuh dengan ukiran kuno. Simbol-simbolnya aneh dan tidak tampak seperti karakter masa kini. Ada catatan-catatan kecil di atas simbol-simbol itu, yang jelas ditambahkan oleh keturunan di masa mendatang. Hukum kelayakan dianggap sangat rahasia, tetapi Everlasting Courtier tidak memiliki masalah dengan membiarkan orang luar melihatnya. Penganut Taoisme itu juga tidak khawatir orang-orang akan mencuri tabletnya. Kenyataannya, dia agak menyambutnya karena ini berarti garis keturunan mereka akan terus berlanjut. Masalahnya adalah karakter-karakternya tidak dapat dipahami. Diperlukan penelitian selama beberapa generasi atau karakter-karakter tersebut akan hilang bersama sejarah. Ini adalah rahasia utama kami. Sang penganut Tao membawanya ke depan tablet dan berkata, jika kamu dapat mempelajarinya, namamu akan dicatat dalam sejarah. Lihatlah untuk saat ini dan aku akan mengajarimu lain waktu. Dia pergi setelah mengatakan ini, meninggalkan Li Qiye untuk menatap tablet yang diisi dengan hukum prestasi. Meskipun penganut Tao itu mencoba memamerkan rahasianya, dia memang benar. Hukum kebaikan di sini memang tak tertandingi. Li Qiye tentu saja tahu asal-usulnya karena dia sangat mengenalnya. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup baginya untuk memahami misteri dan kedalamannya. Dia kemudian mencatat catatan-catatan itu dan menggelengkan kepalanya. Beberapa catatan tidak benar, yang lain benar-benar salah. Tentu saja, dia tidak menyalahkan mereka atas kesalahan mereka. Sudah terlalu lama dan halaman baru telah dibuka. Kesedihan ini tidak dapat ditambal lagi. Jadi, para leluhur istana gagal mempelajari sesuatu yang berharga meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin. Dia meninggalkan ruangan dan mendengar Taois itu mendengkur. Taois itu telah memasuki kondisi hibernasi, tidak akan mudah untuk membangunnya. Li Qiye memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Kebutuhan sehari-harinya terpenuhi selain karena takdir yang menghubungkannya dengan tempat ini. Dia tidak banyak mempelajari hukum manfaat di tablet karena tidak cocok untuk Li Qiye saat ini. Keesokan paginya, saya merasa bosan dan memutuskan untuk berjalan-jalan. Pulau ini hanya menjadi tempat persinggahan kecil dalam perjalanannya, tetapi alam damainya sangat berharga baginya. Dia berhasil mencapai seberang pulau dan memanjat puncak tertinggi untuk melihat lautan di depannya. Dia tidak menyangka akan melihat orang lain di sini sebelum dia, Chen Changsheng.
Pemuda itu menatap ke arah laut, matanya bergerak maju mundur. Dia tampak sedang mencari sesuatu. Chen Changsheng terkejut melihat Li Qiye. Dia tersenyum dan berkata, "Kita bertemu lagi, saudaraku." Benar, Li Qiye mengangguk dan tersenyum kembali. Changsheng mengamati Li Qiye lebih dekat dan menjadi penasaran, "Saudaraku, bolehkah aku bertanya mengapa kamu ada di sini di Ancient Crimson?" Dia tidak mempunyai motif tersembunyi dalam menguping. Ini hanya karena rasa ingin tahu. Dia kemudian menyadari bahwa dia mungkin terlalu ikut campur dan meminta maaf, "Saya minta maaf karena kepo. Aku hanya lewat saja, itu saja." Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Teman-temannya sudah lama pergi sekarang, hanya kenangan yang tersisa. Begitu ya, aku sedang mencari jejak seorang senior yang pernah berkunjung sebelumnya. Changsheng menunjuk ke arah laut dan berkata, dia pernah bertarung di tempat ini sebelumnya. Sisi kedua Crimson kuno sangat berbeda. Satu sisi memiliki ombak yang tenang sementara sisi lainnya penuh bahaya di mana-mana. Sebenarnya ada pulau-pulau lain di depan mereka. Pulau-pulau itu tidak sebesar Ancient Crimson, tetapi masih memiliki gunung-gunung dan bukit-bukit yang bergelombang. Namun, pulau-pulau itu telah hancur. Hanya separuh dari satu pulau yang tersisa. Pulau lainnya tertusuk seluruhnya dan udara laut menyembur dari lubang tersebut. Satu pulau lagi terbelah menjadi dua bagian. Ada puing-puing dan batu-batu besar di mana-mana, kemungkinan besar sisa-sisa pulau yang hancur. Selain itu, ombaknya juga tidak tenang. Mereka melihat tsunami yang dahsyat dari kejauhan, setinggi 1000 meter. Ada juga pusaran air yang sangat besar. Tempat ini tidak terlalu berbahaya bagi para pembudidaya selama mereka menjaga jarak. Jika terlalu dekat, mereka akan terseret ke dalam oleh kekuatan yang tidak diketahui. Gelombang energi masih memancar dari pusatnya. Kekuatan ini berasal dari pertempuran sebelumnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, energi yang tersisa tetap berbahaya. Ini adalah medan perang untuk penguasa. Changsheng memberitahu Li Qiye. Penguasa, Li Qiye meliriknya. 10.000 tahun yang lalu, para penguasa bersatu di sini dan menghancurkan lautan ini. Peristiwa itu menggemparkan seluruh dunia. Changsheng menjelaskan lebih lanjut. Siapakah penguasa itu? Li Qiye tertawa, tidak terlalu memperdulikannya. Kamu tidak tahu 5 penguasa benua pedang? Changsheng merasa terkejut. Tidak, kata Li Qiye. Biasanya, setiap kali kelima penguasa itu dibesarkan di benua pedang, banyak orang akan menunjukkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Semua pembudidaya tahu tentang kelimanya kecuali latar belakang mereka. Gunung-gunung itu menjulang tinggi di atas gunung-gunung lainnya. Orang-orang tidak punya pilihan selain mengaguminya. Gunung kelima itu mewakili tingkat kekuasaan tertinggi di benua itu. Beberapa orang yakin bahwa hanya penguasa jalan yang dapat bersaing melawan mereka, tidak ada orang lain. Kau benar-benar belum pernah mendengar tentang mereka. Apakah kamu seorang petualang baru, saudaraku? Changsheng bertanya karena Li Qiye tidak terlihat seperti seorang petualang baru. Saya hanya seorang pejalan kaki yang tidak tahu banyak tentang daerah ini. Li Qiye tersenyum. 5 penguasa adalah karakter terkuat di benua kita. Hanya penguasa Dao yang bisa melawan mereka. Changsheng berkata, mereka pernah bersatu di wilayah ini sebelumnya, mengubah lanskap secara total, tidak ada yang bisa mendekatinya bahkan sekarang. Mengapa mereka bertarung? Li Qiye tersenyum. Detailnya tidak jelas. Rumor mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan pedang Dao era Myriad, kata Changsheng. Mulai, Li Qiye tersenyum. Apakah kamu tahu tentang itu? Itu adalah salah satu dari 9 ilmu pedang agung yang tak tertandingi dalam sejarah. Changsheng melanjutkan, tidak terlalu jelas, kata Li Qiye. Changsheng pun merasa heran dan menatap Li Qiye seolah-olah dia adalah monster. Pedang adalah segalanya di benua ini. Penduduknya telah terhubung dengan ilmu pedang ini sejak lahir. Mereka hidup dan mati demi pedang. Dengan demikian, benua ini unik dalam hal kekuatan dan kemurniannya. Orang-orang di benua ini belum pernah mendengar banyak hal. Namun, semua orang tahu tentang 9 pedang besar. Ini adalah nama lain untuk 9 jalur pedang finalitas, salah satu dari 9 kitab suci surgawi. Jalur ini mencakup 9 pedang Athena dan 9 pedang Dao. Setiap Dao memiliki pedang yang setara. Dengan demikian, pedang-pedang tersebut akan menjadi yang terkuat jika digunakan bersama-sama. Kombinasi tersebut dapat memungkinkan siapapun untuk mendominasi tanpa melihat tingkat pelatihan mereka.
Terlebih lagi, sebuah mitos mengatakan bahwa benua pedang sebenarnya berasal dari kitab suci ini. Inilah alasan mengapa penduduknya begitu terobsesi dengan pedang. Mereka tumbuh besar dengan mendengarkan cerita tentang kitab suci dan 9 dao. Namun, Li Qiye mengatakan dia tidak begitu paham tentang masalah ini. Apakah dia masih anggota benua pedang? Chang Sheng mengabaikannya dan melanjutkan, akan dibutuhkan lebih dari 3 hari 3 malam untuk membahas 9 pedang itu. Yang paling misterius adalah yang kita bahas sebelumnya, era Myriad. Yang paling misterius, Li Qiye tersenyum. Sejak pedang-pedang ini mulai muncul, orang-orang memperoleh dan kehilangannya di berbagai era. Namun, belum ada yang melihat era Myriad. Chang Sheng menjelaskan lebih lanjut. Semua orang penasaran dengan pedang ini karena para pesaingnya telah muncul sebelumnya. Seorang dewa pedang berkata, bahwa kemunculannya sudah pasti. Mungkin itu sudah pernah muncul sebelumnya, orang-orang hanya tidak mengetahuinya. Dalam kasus ini, tuannya seharusnya menjadi terkenal atau memulai sekte yang kuat. Hal ini tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, pedang ini tetap menjadi teka-teki. Era Myriad selalu menjadi legenda yang diinginkan oleh semua penduduk di benua pedang. Chen Changsheng menatap perairan di depan mereka dengan penuh emosi dan berkata, ada berita tentang pedang 10.000 tahun yang lalu. Hal itu menyebabkan kegemparan di seluruh benua, kekacauan pun terjadi. Bahkan 5 tokoh besar pun memperhatikan hal ini. Sekte dan individu mulai merencanakan kompetisi ini. Akhirnya, 5 pembudidaya terkuat juga ikut bergabung. Anehnya, tidak seorang pun melihat sekilas pedang itu sendiri atau pemandangan kemunculannya selama acara ini. Meskipun demikian, pertempuran sengit terjadi di Laut Pedang Timur. Benua itu sedikit bergeser akibat gelombang kejut. Para penonton gemetar ketakutan, benar-benar tertekan oleh tekanan mengerikan yang berasal dari para petarung. Pertarungan itu akhirnya berakhir dan tidak seorang pun tahu hasilnya. Lokasi pedang itu pun masih belum diketahui. 5 tokoh besar benua pedang berhenti muncul. Berbagai rumor bermunculan, cedera serius atau bahkan kematian bagi para master ini. Kedengarannya pedang itu cukup menggoda. Li Qiye tersenyum. Pastinya, itu satu-satunya dari 9 yang masih misterius. Kita hanya tahu itu memang ada, tidak lebih. Chang Sheng langsung mengangguk. Semua sekte dan kerajaan menaruh perhatian khusus pada era Myriad. Jika ia lebih unggul dari pedang lainnya, ia akan mengubah lanskap politik benua pedang. Li Qiye tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu juga ingin mencarinya? Chang Sheng berpikir bahwa pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan. Li Qiye mungkin juga sedang mencari sesuatu. Tidak tertarik. Kamu bisa terus mencari. Jawab Li Qiye. Saya tidak berani mengincar pedang tertinggi ini. Saya lebih puas hanya dengan mempraktikkan ilmu pedang sekte saya karena saya tidak begitu pintar. Satu hukum sudah lebih dari cukup bagi saya, kata Chang Sheng. Itu pola pikir yang bagus. Li Qiye memuji dan tidak memperhatikan lautan lama sebelum pergi. Chang Sheng tidak menyangka dia akan pergi secepat ini. Saat ini, dia percaya bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Pria yang aneh. Chang Sheng bergumam lalu kembali fokus, leluhur, kuharap aku bisa menemukan dan membawanya pulang. Li Qiye turun dari puncak dan terus berjalan di alam liar tanpa arah. Dia berjalan di jalanan tanpa rasa peduli. Meski pemandangannya tidak sama seperti masa lalu, dia masih merasakan sesuatu yang familiar bagi reptil di dalamnya. Dia pernah meninggalkan jejaknya di tanah ini, meninggalkan momentum besar untuk melindunginya. Sayangnya, tak ada yang bisa bertahan selamanya. Fondasi dan formasi yang kuat ini tetap saja menghilang. Waktu bisa menghapus segalanya, bahkan jejak seseorang hanyalah dirinya. Akhirnya dia berhenti karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia sampai di sebuah tanah longsor dan melihat sebuah menara di tengahnya. Hanya bagian bawahnya yang tersisa, tetapi masih berada tinggi di udara. Batu batanya telah lapuk, tidak lagi memiliki tampilan aslinya. Meskipun demikian, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan akan melihat bahwa menara ini pasti megah dan besar. Sayangnya, menara itu kehilangan semua kejayaannya dulu. Saat ini menara itu miring, tidak lagi berdiri tegak seperti sebelumnya. Li Qiye mendekat dan dengan lembut mengusap dinding luar yang tertutup lumut. Emosi dan kenangan lama muncul lagi seakan-akan baru kemarin. Beberapa orang dan hal tidak dapat dilupakan. Periode pembuatan menara ini sangat luar biasa. Banyak orang bijak bekerja keras untuk membuat menara ini.
Ras manusia akan abadi selama menara petir dan kota suci masih ada. Li Qiye bergumam, saat ini, Thunder Tower dan Holy City telah punah, tetapi manusia tetap hidup. Ras-ras tidak pernah berhenti berproduksi dan bekerja keras untuk bertahan hidup. Tidak ada yang abadi. Li Qiye menepuk dinding dan terkekeh. Kamu di sini, bangsawan muda. Ketika dia berjalan ke sisi lain menara, dia melihat seorang wanita juga berkunjung. Dialah yang mencuci pakaiannya di tepi sungai tempo hari. Ya, dia tersenyum, tidak terlalu terkejut melihatnya. Keduanya terus mengamati menara tanpa berbicara. Ini bukan pertama kalinya Li Qiye mengunjungi menara ini. Ia sudah ada di sana saat menara ini dibangun dan kembali beberapa kali pada generasi berikutnya. Ia selalu melindungi tanah ini, tetapi sekarang, aura pelindungnya telah hilang. Yang tersisa hanyalah bangunan yang rusak. Kau tahu menara ini, bangsawan muda? Tanya wanita itu. Aku pernah mendengarnya. Jawab Li Qiye. Saya juga diberitahu bahwa menara pelindung ini melambangkan kejayaan umat manusia. Dia mendesah, sayang sekali menara ini tidak dapat bertahan selama ribuan tahun. Apakah kamu punya pengetahuan? Menara ini mungkin rusak tetapi fondasinya masih ada. Menara ini tidak akan bagus selama ada orang bijak di sana. Li Qiye menjawab dengan santai. Begitu ya, wanita itu menundukkan kepalanya dan berdoa. Penampilan luarnya tidaklah istimewa, tetapi dia tampak selaras dengan Tao, seolah-olah menjadi bagian dari dunia ini. Kecantikan fisik tidak lagi penting bagi seseorang seperti dia. Ya, masih ada lagi yang bisa dipelajari dari menara ini. Akhirnya dia menyimpulkan, jangan bilang kau di sini untuk Myriad Era. Li Qiye menundukkan tubuhnya dengan malas. Tidak. Myriad Era sudah sulit dipahami sejak lama, aku tidak bisa memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Dia menggelengkan kepalanya, bersambung.